Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, secara fitrah manusia mencintai dunia karena memang Allah telah menjadikan berbagai kesenangan dunia itu indah di mata manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 14, Zuzina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanadiril muqandarati minad dahabi wal fiddah wal khailil musawamati wal an'ami wal harsh dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zuzina linnasi hubbus syahawati minan nisa, dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, wal banin wal qanadiril muqandarati minad dahabi wal fiddah, dan harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pelihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Zalika mata'ul hayatud dunya, itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Saudaraku, dunia itu hijau dan manis, maka hendaklah manusia berhati-hati dengan dunia. Jangan sampai kesenangan dunia menjerumuskan ke dalam kemaksiatan dan kelalaian dari ketaatan kepada Allah pencipta alam semesta. Di manusia dihias-hiasi dengan atau dipais-paisi. Kecenderungan manusia itu mencintai wanita dan mencintai laki-laki. Dalam salah satu hadis di kitab Muslim nomor 2742, ya, An Abi Sa'id Al-Khudri ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna dunya, sesungguhnya dunia itu, khulwatun khadiratun wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'amalu fattaqud dunya wa taqun nisa fa inna awwala fitnati Bani Israila kanat fit nisa. Sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu sebagai khalifah di dunia ini. Lalu dia Allah akan melihat bagaimana kamu berbuat. Maka jagalah dirimu dari keburukan dunia, dan jagalah dirimu dari keburukan wanita, karena sesungguhnya penyimpangan pertama kali pada Bani Israel terjadi berkaitan dengan wanita. Saudaraku, maksud dunia itu manis lagi hijau adalah keindahan dan kenikmatan dunia itu seperti buah-buahan yang berwarna hijau dan manis. Karena jiwa manusia berusaha untuk mendapatkannya, atau maksudnya adalah dunia itu segera sirna seperti sesuatu yang berwarna hijau dan manis juga akan segera rusak. Maksudnya sesungguhnya Allah menjadikan kamu sebagai khilafah atau khalifah di dunia ini, yaitu
Allah menjadikan kamu sebagai pengganti generasi-generasi sebelum kamu. Lalu Allah akan memperlihatkan apakah kamu melakukan ketaatan atau kemaksiatan kepadanya dan mengikuti syahwat kamu. Sabda beliau, maka jagalah dirimu dari keburukan dunia dan jagalah dirimu dari keburukan wanita, yaitu jangan sampai kamu terperdaya dengan dunia dan wanita. Kata wanita dalam hadis ini mencakup semua wanita termasuk istri dan lainnya. Wanita yang paling banyak menyebabkan fitnah, yaitu keburukan, adalah istri, karena fitnah terus menerus dan mayoritas manusia terperdaya dengan para wanita. Oleh karena itu, jangan sampai kita terperdaya dengan dunia dan melupakan akhirat. Karena seandainya manusia hidup puluhan tahun di dunia ini dengan berbagai kenikmatan yang dimiliki, sesungguhnya semua itu kecil dibandingkan kenikmatan akhirat. Banyak orang terperdaya dengan keindahan dunia sehingga melupakan amal untuk akhirat, padahal sesungguhnya dunia itu sangat kecil dibandingkan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 38, Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakumul firu fi sabilillahi saqaltum ilal ardh araditum bil hayati dunya minal akhirah famamatta'ul hayatud dunya bil akhirati illa qalil. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan dunia itu dibandingkan dengan akhirat hanyalah qalil, sedikit. Bahwa sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu orang-orang yang kafir memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Saudaraku, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah membuat perbandingan antara dunia dan akhirat. Perbandingan antara keduanya bagikan seorang yang mencelupkan jarinya ke dalam lautan, maka dunia bagikan setetes air yang melekat pada jari-jari itu. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti salah seorang dari kamu yang mencelupkan jari tangannya ini. Perawi bernama Yahya menunjuk jari telunjuk ke lautan, lalu hendaklah dia perhatikan apa yang didapat pada jari tangannya. Saudaraku, dunia ini sangat remeh di sisi Allah, maka jangan sampai orang mukmin memandang besar dan agung terhadap dunia yang remeh dan hina di sisi Allah. Nabi banyak memberikan gambaran tentang remehnya dunia ini, antara lain di dalam suatu hadis dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda pernah melewati sebuah pasar. Beliau masuk dari Aliyah atau nama tempat, dan para sahabat berada di sekelilingnya. Beliau mendapati bangkai seekor kambing yang kecil. Telinganya lantas beliau angkat batang telinga bangkai kambing itu seraya berkata, siapakah di antara kalian yang mau membeli kambing ini dengan 1 dirham? Para sahabat, kami tidak suka sama sekali. Apa yang bisa kami perbuat dari seekor kambing ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, bagaimana jika kambing itu untuk kalian,
Para sahabat menjawab, demi Allah, apabila kambing itu masih hidup kami tetap tidak mau, karena dia telah cacat, yaitu telinganya kecil. Bagaimana lagi jika sudah menjadi bangkai? Maka Rasulullah akhirnya bersabda, demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada seekor bangkai kambing ini bagi kalian. Saudaraku, oleh karenanya mari kita berhati-hati, jadikanlah dunia jembatan untuk akhirat. Insya Allah akan kami lanjutkan di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.